Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan robot RNV3. Sebelumnya perkenalkan saya Pandu Gugur Kurniawan dengan NIM Akhir 054 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelum kita maju ke pembuatan atau mencoba robot RNV, kita lihat spesifikasi robot RNV itu sendiri. Nah, robot arm RNV. Nah, RNV adalah sebuah robot arm berbasis antarmuka di stok secara serial yang didesain untuk dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan dibuat dengan sumber terbuka. Nah, robot ini bergerak dalam sistem koordinat Cartesian. Nah, di sini juga dilihat command list dari robot RNV itu sendiri atau kode-kode untuk bisa kita aksesnya. Di sini ada linear move, yaitu G atau koordinatnya nanti G0, X, Y, Z, F, dan satu lagi ada E ya di sini. Nah, ini ada homing, terus ada set position. Nah, di sini ada lain-lainnya. Ini juga dimensi dari robot itu sendiri. Nah, total tingginya itu sekitar 30,28 mm atau sekitar 33 cm dengan lebar rel itu 583. Nah, sini bisa kita lihat koordinat Cartesian Z, ini Y, X. Nah, ini yang relnya. Nah, mungkin udah itu saja, bisa dilihat nanti di spesifikasi atau buku panduan dari robot RNV ini ya. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi dari robot RNV ini sendiri atau GUI-nya ya. Nah, ini sendiri. Sebelum kita mencoba, nah sini terdapat COM. Nah, ketika COM ini nanti kita sambungkan dengan robot RNV, ini akan tampil dan kita klik sambungkan. Nah, jangan lupa untuk setiap percobaan kalibrasi ya. Nah, dari percobaan ini nanti, nah kita bisa men-setting sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, rail, ini E dan F. Ini speed ya. Nah, sini ada outputnya, ini input. Nah, ini waktu tunggunya, ini motor, fan, grip driver, servo, vakum. Nah, dari titik koordinat ini nanti kita bisa save point. Dan di sini juga ada outputnya nih. Nah, kita bisa mungkin save servo, save LG. Nah, kita bisa save. Nah, setelah dari hasil save ini, terdapat nanti ada G-code di sini. Nah, ini adalah list langkah yang kita buat tadi. Seumpama saya coba di sumbu Y kita gerakkan 150. Ini masih 0, 0, 0, 0. Kita save. Nah, nanti di sini X-nya 0, Y-nya 150, Z-nya 0, E-nya 0, F-nya 0. Nah, katakan seperti itu. Nah, kemudian saya coba ubah lagi Z-nya ini kita 100. Nah, kita save sama ini X0, Y0, Z100. Nah, itu nanti akan hasil jika di sini. Dan kita hidupkan mungkin vakum, kita on kan, dan kita save. Nah, di sini nanti selanjutnya baris selanjutnya akan hasil dari si G-code vakum. Nah, dan setelah itu, nah kita bisa klik start atau hasil dari G-code ini sendiri. Kita bisa klik start. Nah, nanti proses
gerak dari robot itu akan sesuai dengan G-code yang kita edit atau save poin-poin yang dari aplikasi ini. Nah, mungkin berikut contoh videonya. Nah, di sini contoh implementasinya. Di sini COM5 dari port dan nah kita sambungkan. Nah, sini akan tersambung. Ini posisi Edge2 on karena dari sistemnya ya. Kita kalibrasi. Nah, dia akan booming. Nah, setelah itu, nah kita edit di sini sumbu Y. Nah, kita edit menjadi 0. Kita save. Nah, di sini akan muncul G-code itu ya. Hasil dari sumbu X, sumbu Y, Z, E sama F. Nah, di sini dapat lihat nih. Kita bisa edit di sini Y-nya 0, E-nya 0, F-nya 0. Nah, di sini Y-nya 2190. Nah, akan sesuai dengan apa yang kita save poin. Yang pertama, kita nyalakan vakum. Kita save. Nah, dan akan M6, M207 akan aktif atau tertampil di G-code karena kita save ya. Nah, kita atur. Nah, ini bisa kita cepatkan. Nah, setelah kita edit, kita sesuaikan gerakannya. Nah, setelah dari kita edit-edit gerak yang sesuai kita inginkan, nah sini hasil dari G-code yang saya mau. Nah, sini hasil dari G-code tadi kita coba start sehingga gerak robot RNV sesuai dengan apa yang G-code kirimkan. Start, yang aktif, vakum on, naik, geser, lihat vakum off, kembali lagi. Nah, seperti itu contoh hasil dari G-code yang ada aplikasinya. Nah, kemudian setelah dari sini kita bisa juga kontrol robot RNV ini dengan G-code yang ada dengan menggunakan VS Code ya. Kita perlu edit G-code-nya seperti ini. Nah, berikut codingannya. Nah, di sini ada codingan. Ini ada library-nya. Nah, jangan lupa COM5. Ini baud rate-nya, waktu. Nah, serialnya. Nah, ini adalah perintah G-code yang dikirimkan seperti pada aplikasi tadi. Nah, contohnya ini X0, Y300, Y80, E0, F0. Nah, bisa dilihat dan ini motor aktif juga dan menggeser. Nah, atau bergerak. Dan sini juga ada perintah homing dari proses tadi G28 sesuai dengan manual book. Nah, G8 homing.
G8 booming nih. Nah, itu ini juga ada perintah G untuk keluar, kemudian mengirimkan perintah yaitu jigot lagi, G kembali ke 0, X ke 0, Y ke 140, Y ke 31. Ya, sini kemudian off. Nah, berikut mungkin hasil dari pengiriman jigot ini melalui VS Code. Nah, berikut video hasil pengiriman jigot tadi ya. Honoraimu loh, Said. Kan? Nah, pertama homing. Nah, ini gerak dari jigot tadi. Dia akan mentok untuk homing ya. Karena perintah awal tadi jigotnya 0, 0. Nah, kemudian gerak sesuai jigot. Vakum on dan tuh set. Nah, vakum off, geser, pindahkan lagi vakum, geser, sesuai dengan jigot ini tadi. Nah, kemudian setelah itu kita implementasikan lagi dengan QR ketika robot RNV itu bisa gerak ketika setelah mendeteksi QR. Nah, sebelum itu kita coba membuat codingan untuk mendeteksi QR itu sendiri. Nah, di sini juga sudah ada perintah G-code-nya ya. Setelah mendeteksi adanya QR, nah QR, nah dia akan bergerak sesuai G-code ini. Nah, mungkin saya matikan dulu kameranya supaya bisa mencoba codingannya. Nah, sudah saya matikan. Dan kita coba codingannya untuk mendeteksi apakah bisa mendeteksi QR ya. Ya bisa. Dan kita run. Nah, sini udah mendeteksi. Dan kita deteksi QR. Nah, QR terdeteksi. Nah, oke, nah setelah dari QR ini kita bisa akan menggerakkan si RNV dengan sesuai G-code ini. Nah, dan setelah deteksi ini kita bisa tambahkan sound atau efek suara dari perintah tadi setelah mendeteksi QR. Nah, di sini tampil juga setup buat share-nya COM4. Kita bisa ubah sesuai dengan portnya ya. Library-nya kita homing dulu. Ini G-code-nya. Saya nanti perintah bergerak sesuai ini G-code. Dan ini ada perintah tambahan seperti ini ada perintah untuk suaranya. Ini untuk waktu tunggunya. Dan ini jalankan robot ketika tidak bisa. Sini juga info atau untuk mematikan robotnya. Nah, ketika udah mati, dia akan menerima G-code ini. Nah, di sini ada perintah looping untuk QR. Ketika ini akan kamera aktif, jika tidak akan gagal membuka kamera. Dan di sini setelah mendeteksi objek akan tampil data QR nih. Nah, oke, mungkin setelah itu kita coba QR-nya. Nah, nanti ada suara. Oke, kita run. Nanti bakal ada suara. Robot siap dijalankan. Nah, seperti itu, robot siap dijalankan.
Mungkin langsung aja ke hasil percobaan ini untuk robot yang kemarin. Berikut hasil videonya. Berikut hasil videonya. Nah, makan piring. Mesti pencilaan. Ana sing agak gede Pak, kayak eskavator kan. Kemudian akan seleksi QR. Robot siap dijalankan. Nah, dan robot akan bergerak sesuai cekot di vakum on, gerak, pindahkan barang, maju, vakum off, gerak kembali, aktif lagi vakum. Nah, Bisa. Sakit kok, sakit Pak. Oh sakit Pak niki, sampun Pak. on, Nah, kardus. dia akan mati ketika vakum on ini, dan turun dia akan vakum off. Nah, sesuai cekot yang kita kirimkan. Sesuai cekot ini tadi ya, cekot ini. Nah, dan kita juga bisa coba robot RNV itu tadi seperti percobaan sebelumnya Dobot. Nah, RNV dikontrol dengan menggunakan tangan. Nah, berikut codingannya sama seperti yang Dobot. Percobaannya ya, karena Dobot yang nggak bisa, saya terus mencoba yang RNV. Jelaskan. Sini untuk kameranya, dan ini untuk boomingnya, jangan lupa booming, portnya, ini beradinya. Nah, di sini waktu untuk si vakum. Nah, ini posisi-posisi dari robot kondisi awal. Nah, ini atau batas-batas dari nanti kamera. Ini yang pertama Z, itu dari kamera atas bawah. Dan ini E, itu railnya dari kiri ke kanan 0 sampai 300. Dan ini bit rate-nya itu kecepatan motor. Nah, sini ada variabel minim dari threshold ini adalah perubahan gerakan tangan sehingga tidak terlalu signifikan ketika ada perubahan tangan sedikit sehingga robot tidak langsung bergerak. Nah, ini adalah visualisasinya. Dan ini cek status tangan. Nah, status tangan ketika dia posisinya satu, nah, maka dia akan menghidupkan M6 ini, M7. Ketika dia mengepal, aktif 1. Ketika dia membuka, itu 0. Oke. Juga mapping posisinya, Z, atas bawah. Dan ini E, untuk relnya tadi. Nah, oke, setelah itu kita coba hasilnya sesuai praktikum kemarin. Kita lihat. Nah, ini hasil percobaannya. Gunakan kita bergerak kanan, ke kanan, naik ke atas, naik itu gerak Z, aktif ketika mengepal, vakum, aktif, turun akan turun, membuka akan vakum mati. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam praktikum, saya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.